sebelum saya mulai materi, anak-anak perlu saya perkenalkan tampilan dari Microsoft Teams ya. Ini anak-anak sudah pernah melakukan meeting seperti ini sebelumnya atau baru pertama kali ini? Coba ada yang jawab, mikrofonnya diaktifkan. Baru pertama kali apa sudah pernah? Pertama kali. Oke, pertama kali ya. Sip. Nah, sambil menunggu nanti jam 9:40 kurang 2 menit akan saya jelaskan anak-anak. Jadi di tampilan kalian itu ini rata-rata menggunakan handphone ya. Ada yang pakai laptop nggak? Ya, rata-rata menggunakan handphone. Jadi di tampilan kalian itu nanti ada simbol kayak gini, kamera ya. Kelihatan nggak kursor saya ini? Oke. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan video kalian ya. Kamera handphone kalian. Nah, kemudian yang seperti ini mikrofon. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Suara kalian nanti kalau dinonaktifkan nanti nggak bisa masuk. Tapi kalau aktif kayak gini nggak ada tanda silangnya. Jadi kalau ada tanda silangnya itu nonaktif. Saya klik coba ya. Nah, itu nonaktif ya. Kalau video juga sama, ini saya klik nanti nonaktif. Nah, seperti ini, maka akan muncul gambar saya saja, ya, gambar profil. Kalau ini aktif, maka muncul gambar asli saya saat ini, gitu ya. Terus ini anak-anak yang penting ada simbol seperti tangan, telapak tangan. Ini raise hand. Ini bisa kalian gunakan misalnya pada saat ada sesi tanya jawab. Kalau kalian klik kayak gini, maka akan muncul tanda seperti telapak tangan yang akan tangan gini. Itu artinya kalian mau bertanya, gitu ya. Nah, kalau untuk selesai bertanya, kalian klik lagi supaya tangannya diturunkan, ya, tandanya hilang. Kemudian di sebelahnya biasanya ada tanda chat, ya. Chat itu bisa kalian gunakan untuk menuliskan pertanyaan yang versi teks, ya. Misalnya kalian malu bertanya mengeluarkan suara, bisa menuliskan pertanyaan di chat, gitu ya. Ini contoh, saya tuliskan contoh untuk semua seperti ini. Maka nanti semua peserta akan mendapat pemberitahuan bahwa ada chat masuk, gitu ya. Kemudian untuk yang ada simbol seperti ini anak-anak, ini partisipan itu peserta. Bisa kita lihat di sini pesertanya ada 21 orang, ya. Nah, kemudian anak-anak untuk pembelajaran daring menggunakan tim, nanti kalian tidak perlu lagi absen karena di sini ada tanda download attendance list. Jadi saya itu bisa mendownload siapa saja yang join di kegiatan meeting kali ini. Ya, ini saya bukan. Nanti akan muncul sebuah file Excel seperti ini, ya. Filenya sudah terdownload. Nanti lengkap informasinya kapan kalian join, kapan kalian keluar. Jadi nggak perlu lagi absen. Gitu ya. Oke, saya kira cukup. Nah, nanti ketika saya menyampaikan materi, anak-anak mikrofonnya akan saya aktifkan semua supaya tidak ada yang mengganggu. Nah, saat ini kan suara-suara yang lain masuk karena mikrofon kalian ada yang aktif. Nah, nanti setelah saya akan mulai materi, mikrofonnya akan saya nonaktifkan semua. Nanti setelah materi selesai, silakan kalian kalau ada yang mau bertanya, raise hand dulu, baru kemudian mikrofonnya diaktifkan. Itu ya. Nah, sekarang jam 9.42 kita akan mulai untuk menghemat waktu. Saya mute all semua. Oke. Saya mulai dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak 10
AKL 2 ya. Pada sesi yang kedua ini pembelajaran dari kita memanfaatkan Microsoft Teams. Ya, ini masih ada yang aktif. Saya nonaktifkan dulu. Ya, jadi tolong untuk yang mikrofonnya masih aktif dinonaktifkan ya, supaya suaranya tidak mengganggu. Ya, saya nonaktifkan. Oke, jadi pembelajaran daring kita ini memanfaatkan meeting di Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini fiturnya sangat lengkap. Salah satunya adalah kegiatan meeting online seperti ini. Ya, jadi bisa kelihatan wajah dan suara kalian bisa didengarkan. Nah, saya kali ini akan share materi. Sebentar, kalian bisa melihat nanti materinya. Nah, seperti ini. Saya share materi tentang PowerPoint, ya. Saya sharing PowerPoint. Ntar masih loading ya. Ini masih loading sebentar. Nah, sudah kelihatan belum ke layar kalian anak-anak? Mikrofonnya dinaktifkan. Sudah, Pak. Oke, sip. Sudah, Pak. Enggak. Sudah. Oke. Pak. Enggak. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum mungkin masih proses ya. Jadi materinya tentang Petaminda ya. Cuma kalau materi yang kemarin, tolong yang mikrofonnya aktif di mute semua. Ya. Jadi kalau yang kemarin kalian hanya menyimak materi dan merangkum ya. Jadi hari ini materinya adalah praktek membuat Petaminda. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai kan tidak hanya konsep Petaminda saja, melainkan juga bagaimana kalian juga bisa membuat Petaminda, membuat mind map. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang praktikum ya, praktikum secara online supaya kalian juga bisa membuat sebuah Petaminda. Oke. Jadi materinya ini saya skip ya, karena ini sudah saya sampaikan di minggu yang sebelumnya. Saya akan langsung ke topik ini ya. Nanti saya akan mencoba mempraktikkan ini, membuat sebuah Petaminda tentang liburan keluarga. Nah, jadi kalian anak-anak bisa membuat Petaminda ya. Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan software FreeMind. Ini kalian bisa mendownload di alamat ini. Mendownload dulu baru diinstal di laptop kalian. Nah, cuman kadangkala ada yang belum ready laptopnya. Jadi kali ini kita akan praktek dengan menggunakan teknik yang kedua, yaitu menggunakan online web di alamat www.mindmap.com. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya membuat mind map di alamat ini. Oke ya. Cukup dengan cara klik alamat ini, atau kalau kalian belum punya linknya, bisa buka Chrome-nya ya. Oke, sebentar saya share dulu yang tampilan Chrome saya. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak cukup membuka aplikasi Chrome. Jadi ini tuh bisa melalui handphone kalian juga ya anak-anak. Sebentar, ini masih loading Chrome saya ini. Ya. Jadi ya, sebentar ya, masih loading anak-anak. Sudah kelihatan Chrome saya nggak anak-anak? Saya kira sudah ya. Nah, di Oke, sip. Jadi di Chrome kalian, jadi dengan handphone itu kalian juga bisa loh ya. Ya, cukup menggunakan aplikasi Chrome yang ada di handphone kalian. Kalian ketik MINDMUP ya. Loading. Nah, seperti ini Nana. mindmap.com, mindmup.com. Sementara kalian perhatikan dulu saja, nanti saya berikan kesempatan untuk mencoba.
ya, mempraktekkan. Nah, tampilannya kayak gini ya. Setelah kalian ketik di Chrome kalian mindmap.com, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini masih loading. Nah, masih loading. Oke. Nah, kalian untuk bisa membuat sebuah mind map, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu atau cukup langsung membuat free map saja. Sebentar, ini saya ada suara yang nah, jadi kalian bisa mendaftar atau langsung membuat free map ya, membuat map gratis. Oke, langsung kita klik create free map saja tanpa harus mendaftar ya. Nah, klik, kita tunggu. Nanti kita akan diberikan sebuah halaman kerja seperti ini anak-anak tampilannya. Ya, ini sama seperti materi yang saya sebelumnya saya share. Jadi kita bisa membuat sebuah mind map cukup dengan cara di double klik ya, press space or double click to edit. Nah, seperti ini, di double klik atau ditekan tombol spasi. Atau kalau kalian di handphone ya cukup ditekan 2 kali saja di layarnya. Nah, kemudian kita ketik topiknya atau temanya. Contoh kali ini saya akan membuat topik liburan keluarga. Nah, cukup diketik, kemudian kalian klik di area luar kotak ini. Nah, sudah selesai. Ya, jadi ini adalah topik utamanya. Nah, selanjutnya dari topik utama ini kita kembangkan, ya, kita deskripsikan, kita jelaskan. Kira-kira liburan keluarga ini seperti apa? Kalau kemarin kan dibahas bahwa caranya kita buat dulu cabang-cabang utamanya, ya. Cabang-cabang utamanya yang kemarin adalah siapa. Jadi siapa saja yang melakukan kegiatan liburan keluarga ini. Kemudian tujuan liburan keluarga ini kemana. Kemudian aktivitas pada saat kegiatan liburan keluarga ini apa saja. Dan yang kemarin terakhir itu adalah perlengkapan. Perlengkapan yang perlu dibawa ini apa saja. Nah, dari cabang utamanya ini baru kita buat. Caranya, kita bisa klik kanan di area kotaknya ini, kemudian kita pilih insert child. Ya, kalau di handphone biasanya ditekan lama saja, ditekan lama nanti biasanya muncul. Ya, kalau di laptop atau di komputer dengan cara klik kanan kita pilih insert child. Atau kalau nggak ada klik kanan, kalian bisa memilih menu yang ada di sini ya. Nah, kita pilih yang ini ya, yang insert child note. Nah, kita pilih ini. Nah, nanti akan muncul sebuah cabang ya di sebelah kanannya. Baru kita ketik misalnya tadi siapa. Ya, cabang utamanya adalah siapa. Kemudian cabang utama yang lain adalah tujuannya kemana. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih aktivitasnya apa saja. Kemudian kita jangan lupa ya, harus diseleksi dulu, diseleksi baru klik kanan atau dengan cara pilih ini ya, sama saja. Nah, kemudian kita ketik perlengkapan. Baru kita klik area luar. Nah, topik utamanya cabang utamanya sudah jadi ya, seperti ini. Nah, selanjutnya dari cabang-cabang utama ini kita buat cabang-cabang turunan. Caranya misalnya turunan untuk siapa saja yang akan mengikuti kegiatan liburan keluarga, kita jelaskan. Kita perjelas dengan membuat cabang-cabang turunan. Caranya kita seleksi dulu, kita klik dulu siapanya. Baru kita klik kanan atau kita seleksi dulu baru kita klik menu insert child note. Nah, seperti ini. Baru kita tulis, misalnya yang mengikuti adalah ayah.
Terus yang mengikuti siapa lagi? Ibu misalnya. Maka kita klik dulu siapa. Jangan di ayah ya. Kalau di ayah kita klik kanan, maka yang ada cabangnya adalah ini ayahnya. Jadi salah ya. Yang diklik adalah siapanya. Siapa dulu, baru klik kanan, insert child. Nah, kita klik kanan, insert child, terus ibu. Sama kayak gitu, kita ulangi lagi. Kita tulis kakak. Siapa diklik lagi, kita tulis adik. Kemudian diklik lagi saudara. Nah, misalnya gini. Terus untuk aktivitas pada saat liburan keluarga ini apa saja? Nah, kita klik kanan, insert child, misalnya berenang, kayak gini. Kemudian ada lagi apa? Para layang. Terus yang lain misalnya apa deh? Bermain bola. Terus apa? Memancing. Nah, dan lain-lain. Contoh aktivitas yang dilakukan pada saat liburan. Nah, ini ada yang masih aktif. Nah, terus tujuan liburan keluarga ini kemana saja misalnya. Kita buat cabangnya. Misalnya pantai. Terus kita buat cabang lagi. Misalnya gunung. Terus kita buat cabang lagi misalnya apa? Air terjun. Terus misalnya waterboom. Waterboom ini kayak apa namanya, tempat hiburan yang bernuansa air, tuh ya. Nah, kemudian perlengkapan. Ini kita buat cabang turunannya. Misalnya kita butuh membawa sepatu. Perlengkapan klik kanan, insert child, misalnya baju renang. Terus misalnya kita butuh tenda. Terus kita butuh payung dan lain-lain. Nah, ini contoh perlengkapan yang harus dibawa pada saat liburan. Nah, ini adalah cabang utama, ya. Ini cabang utama ada 4. Kemudian ada cabang-cabang turunan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya dari cabang turunan ini ternyata masih ada yang perlu dijabarkan lagi, diperjelas lagi. Misalnya apa? Misalnya sepatu. Sepatu ini kan macamnya ada banyak. Sepatu apa? Apakah sepatu boot? Apakah sepatu bola? Apakah sepatu sepatu untuk bermain futsal dan lain-lain. Ini kan macamnya banyak. Misal diperjelas. Sepatunya adalah sepatu boot. Kita butuh pada saat di hutan atau di gunung. Kemudian sepatu pada saat di pantai itu apa ya? Sepatu apa? Atau pada saat di aktivitasnya tadi ada yang bermain apa? Ada yang bermain bola ya. Berarti sepatu bola. Sepatu jenggrek, Pak. Kenapa? Ya, contohnya gitu. Nah, berarti bisa diperjelas lagi anak. Termasuk ini misalnya pantai. Nah, pantai ini juga diperjelas. Kita tujuan liburan keluarga ke pantai apa? Misalnya dipilih pantai. Pantai itu di mana? Pantai kan banyak. Misalnya pantai Dalegan. Nah, Dalegan itu kan ada ya di Pangkang sana. Atau di pantai mana? Di pantai selatan, misal saja ya di sana. Contoh, gunung juga sama, air terjun sama, waterboom. Nah, ini bisa diperjelas lagi anak. Ya, silakan nanti cukup dengan cara diklik kanan, kemudian pilih insert child. Ya.
Nah, setelah jadi seperti ini anak-anak, kita bisa melakukan download ya dengan cara klik file, kemudian pilih download as ya, download as. Kita pilih image ya, atau bisa juga PDF atau yang lain. Untuk materi hari ini adalah praktek, nanti penugasannya ada ya. Saya sarankan nanti bisa di-download dalam bentuk image saja ya. Jadi saya contohkan, kita download menjadi bentuk image ya, kita klik image. Nah, nanti ada pilihan seperti ini anak-anak. Ada pilihan format, apakah PNG, apakah SVG atau JPG ya. Kita pilih yang PNG aja otomatis ya. Kemudian biarkan 100% dan backgroundnya as in map. Oke, kita biarkan defaultnya, langsung diklik tombol export. Kita klik export, maka dia akan melakukan proses export. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa baca, the file is now available on our server and you can use the button below to retrieve it. The file will be available for 24 jam. Jadi file ini anak-anak tersimpan ke servernya mindmap.com. Dia akan tersimpan selama 24 jam. Ya. Nah, selebihnya maka file ini akan dihapus oleh server mereka. Nah, selanjutnya kalian bisa klik tombol download ya untuk mendownloadnya. Kita klik download, maka dia akan membuka tab baru seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk gambar anak-anak. Sudah dalam bentuk gambar. Selanjutnya bisa kalian klik kanan save image. Klik kanan save image. Nanti akan dilakukan proses download ya, seperti ini. Kita kasih nama, misalnya liburan keluarga. Misalnya main map liburan keluarga. Kita save, maka dia akan mendownload ya. Atau kalau misalnya nanti karena penugasannya adalah membuat mind map ya, jadi nanti anak-anak di akhir itu kalian akan saya beri tugas untuk membuat sebuah mind map seperti ini, praktek langsung membuat mind map. Nah, supaya nggak susah-susah, kalian cukup bisa melakukan screenshot saja di handphone kalian screenshot. Nah, hasil screenshotnya itu nanti yang dikirim ke penugasannya, gitu ya. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah praktek membuat mind map di alamat mindmap.com. Nanti anak-anak setelah pembelajaran ini, kalian silakan membuka alamat ini, kemudian membuat sebuah mind map dengan topiknya. Topiknya nggak sama ya. Topiknya kalau contoh kali ini kan liburan keluarga. Nanti topiknya berbeda. Ya. Setelah selesai seperti ini sudah jadi, kalian supaya nggak repot-repot langsung saja di screenshot. Ya, di screenshot. Ya, setelah jadi langsung screenshot. Ya. Ya, supaya kalian nggak susah-susah melakukan download. Ya, kalau tadi kan harus file, kemudian download, kita pilih image, baru kita ekspor, baru kalau sudah diekspor kita download. Nah, agak ribet. Ya, supaya nggak terlalu ribet, kalian langsung screenshot saja hasil dari mind map yang sudah kalian buat. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah buat mind map dengan topik. Dengan topik apa? Dengan topik, sebentar, ini masih loading. Dengan topik utamanya adalah alat transportasi. Nah, seperti ini. Alat transportasi. Nah, dari topik utama ini silakan kalian jabarkan dengan menggunakan mind map ya. Jadi sedetil mungkin menurut versi kalian masing-masing. Karena masing-masing orang bisa jadi penjelasannya berbeda-beda. Tapi saya persyaratkan di sini ada 3 cabang utama ya. 3 cabang utamanya adalah darat, kemudian
laut dan udara. Jadi topik atau cabang utamanya adalah laut, darat, dan udara. Dari sini silahkan kalian jabarkan sedetil mungkin menurut versi kalian. Nah, begitu ya. Oke, anak-anak. Jadi seperti itu materi kita hari ini, yaitu materi tentang praktek membuat mind map dengan memanfaatkan alamat website mindmap.com. Jadi kalian tidak perlu menginstal apapun di laptop atau di handphone kalian. Cukup kalian buka dari handphone kalian aplikasi web browsernya, yaitu Chrome. Ya, saya sarankan menggunakan aplikasi Chrome. Kalau masih ada yang belum menginstal, Pak, saya sudah menginstal aplikasi Opera. Boleh, silakan dicoba ya. Atau Firefox juga boleh, silakan dicoba. Tapi saya menyarankannya menggunakan aplikasi Chrome gitu ya. Oke, anak-anak, untuk penjelasan materinya seperti itu. Silakan sekarang saya berikan kesempatan untuk angkat tangan dan bertanya bagi yang mau bertanya. Barangkali ada yang belum jelas, silakan diaktifkan dulu raise hand-nya diaktifkan dulu, baru mikrofonnya diaktifkan untuk bertanya. Oke, ayo silakan. Ya, silakan barangkali ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Ayo, siapa? Pak, ada absennya. Oh ya, ada yang tanya, Pak, ada absennya. Siapa tadi ya? Muhammad Darmawan ya? Ya, Muhammad Ya, Pak. Muhammad Darmawan, mana videomu kok nggak muncul? Wajahmu kok nggak muncul? Coba diaktifkan. Pak. Oke, ini Muhammad David Darmawan. Sip. Untuk absensinya, Nana, ini secara otomatis ya, sudah bisa saya download. Nah, seperti ini. Saya akan download lagi attendance list-nya. Nanti akan muncul siapa saja yang join pada kegiatan meeting kali ini. Ya, ada 22 orang. Ya, ini kan muncul ini. 22 peserta yang sedang join. Jadi nggak perlu absen lagi ya, Darmawan ya. Oke, ada yang bertanya lagi, silakan raise hand dulu, baru diaktifkan mikrofonnya. Ayo, ini kan pengalaman pertama kalian. Ayo dicoba. Nah, ini ada Nur Tanatulaiyah. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Pak, saya nggak paham sama yang pertama pembuatannya itu. Mind map-nya. Oke. Saya ulang ya. Saya ulang sedikit ya. Oke, silakan anak-anak. Perhatikan anak-anak. Jadi tugas kalian itu nanti adalah membuat peta minda seperti ini, ya. Membuat alat peta minda tentang alat transportasi. Sebentar, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat peta minda tentang alat transportasi. Jadi caranya saya ulang dari awal ya. Caranya adalah kalian buka di Chrome kalian, kalian ketik mindmap.com, kemudian di enter. Nanti akan membuka sebuah alamat website yang seperti ini, gitu ya. Terus langsung kalian klik ini tombol create a free map yang ada warna orange, ya, itu diklik. Nggak perlu sign up. Nah, setelah itu di handphone kalian langsung aja di double klik, ya, di double klik tulis alat transportasi. Nah, seperti ini. Ya. Baru dari sini kalian buat cabang-cabangnya. Insert child note. Nah, baru ketik darat. Kalian seleksi ini lagi. Jangan ini ya. Kalau ini yang diseleksi, maka cabangnya nanti keluarnya di sini.
Jadi pastikan ini diseleksi lagi, klik insert child note lagi, baru ketik laut, baru pindah lagi ke alat transportasi, diseleksi, kita pilih lagi insert child note udara. Nah, seperti ini ya, sudah jadi kan cabang-cabang utamanya. Selanjutnya tugas kalian melanjutkan ini ya. Darat itu cabangnya apa saja ya, udara cabangnya apa saja, laut cabangnya apa saja, sedetil mungkin menurut versi kalian. Oke, paham? Nur Fatanatul? Oke, sip. Ayo yang lain, barangkali ada yang masih ditanyakan. Ya? Masih malu-malu atau sudah jelas? Ini ada 22 orang. Ya, silakan. Siapa? Siapa lagi? Angkat tangan. Pak, pengirimannya bagaimana? Siapa ini? Maggie. Maggie ya? Iya, Pak. Oke, Maggie, videonya diaktifkan. Coba, saya pengen tahu. Sebentar saja. Mana Maggie? Bentar, Pak. Nah, ini Maggie. Oke. Apa, Mbak, yang ditanyakan, Mbak? Itu, Pak. Apa pengirimannya bagaimana? Sip. Pertanyaannya bagus. Jadi pengirimannya, anak-anak, nanti hasil screenshotnya. Jadi kalian setelah membuat gini ya, sudah ada cabang-cabang detailnya, kalian screenshot saja di handphone kalian. Pakai jari 3 kan sudah bisa screenshot. Baru hasil gambarnya itu dikirim ke Teams. Nanti saya siapkan tempat mengirim tugasnya. Ya, seperti biasanya. Seperti biasanya kalian mengirim rangkuman materi seperti itu ya. Jadi nanti saya siapkan, saya share di grup WA. Oke, bagus untuk Maggie. Untuk yang lain, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Sekarang sudah pukul 10:09. Ayo, barangkali ada yang tanya lagi. Tadi ada yang nulis di chat ya? Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, supaya kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya, karena ini menggunakan kuota ya anak-anak ya di rumah ya. Jadi kita cukupkan ya. Oh ya anak-anak, saya titip pesan, mudah-mudahan kalian tetap bersemangat ya. Meskipun pembelajarannya masih harus dengan daring seperti ini, mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Saya dan Bapak Ibu guru yang lain juga ini sudah mulai menyusun rencana untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini sudah berlangsung untuk anak kelas 12, jadi sudah mulai dicoba untuk bergilir ya, untuk kegiatan praktikum saja untuk anak kelas 12. Ya, itu kemarin satu kelas masuk dicoba secara tatap muka, karena memang untuk kegiatan pembelajaran daring bagaimanapun masih lebih efektif kegiatan pembelajaran yang tatap muka. Jadi kami, Bapak Ibu Guru juga berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya di kelas. Sekolah kita mempunyai labcom yang cukup memadai ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Gitu ya anak-anak. Jadi mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dijaga kesehatannya, kemudian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Oke, mungkin itu anak-anak, sudah jam 10:11. Jadwal kita sebenarnya sampai jam 10:30, tapi karena semuanya sudah jelas ya, tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya kira cukup ya sampai sekian untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita lupa tidak membuka pembelajaran dengan berdoa, maka
untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah join hari ini ya. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya yang lain. Oke. Saya akan download yang mengikuti kegiatan hari ini. Oke, terima kasih, bisa ditutup ya. Saya leave dulu ya, saya keluar dulu dari meeting ya. Oh ya, ini bisa kalian manfaatkan untuk ngobrol sama teman kalian ya. Sama seperti Zoom atau WA group yang ada videonya. Ya, bisa kalian manfaatkan. Iya. Terima kasih. Dulu, Pak.